A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Karena ancaman Pak Mutar yang akan meninggalkannya, Bu Mima akhirnya mengalah dan rela bila anaknya diobati oleh Habib. Yang pasti karena dia sudah tidak punya lain dukun yang untuk didatangi, sehingga mau tak mau akhirnya pergi ke Habib saja. Habib dengan sukarela mendatangi Sari yang terbaring tidak berdaya, sambil terus merintih kesakitan karena apemnya kian membusuk. Bahkan sekarang sudah merambat sampai di pahanya, berwarna merah kehitaman. Sebenarnya Pak Mutar juga bingung kenapa sang istri sangat anti dengan orang alim. Dia lebih suka berobat pada dukun yang jelas-jelas melanggar aturan Allah. Dan yang membuat Sari begini juga dukun, penyakitnya kian parah saja setiap harinya. Sakit, Bu. Aduh, sakit sekali rasanya. Sari terus kesakitan sambil menangis. Istighfar, nak. Bertaubatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan yang telah kau perbuat. Nasihat Habib. Jangan dinasihati saja, Habib. Sebaiknya cepat diobati. Cetus Bu Mima langsung ciut ketika dipelototi oleh suaminya. Kita hidup atas izin Allah, Bu. Sholat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita bisa hidup tenang bila perintahnya saja tidak kita patuhi? Ujar Habib. Habib membawa putranya yang paling tua untuk membantunya bila nanti kewalahan menghadapi Kolopati. Fikri hanya diam sambil memperhatikan Sari yang terus menggeliat sejak mereka datang. Seolah iblis dalam tubuhnya sudah bisa merasakan bahwa mereka datang untuk mengusirnya pergi. Fikri tidak tahu bahwa abinya sudah punya firasat bahwa mereka tidak akan berhasil kali ini. Namun Habib tetap ingin mencobanya untuk mengetes sampai mana kekuatan Kolopati. Fikri juga tidak seberapa bisa diandalkan. Yang menjadi harapan Habib bisa membantunya adalah Arya dan Purnama. Mungkin saja Arya akan mau bila dimintai tolong. Purnama yang beda cerita dan pastinya akan ada penolakan yang sangat keras. Habib sudah hafal dengan sifat menantunya yang satu itu. Namun meski begitu, Purnama adalah menantu kesayangannya. Habib terus berzikir di sebelahnya Sari. Begitu juga Fikri berzikir di sebelah kanan. Tangan Sari sudah diikat menggunakan rumput Jepang yang tumbuh merambat. Terlihat mudah putus, namun ternyata memiliki kekuatan yang bisa menangkal iblis sekelas Kolopati. Panas, brengsek, lepaskan aku, Habib brengsek. Maki Sari meronta-ronta ingin lepas. Katakan penawar yang bisa membuat dirimu pergi dari tubuhnya. Habib menekan kening Sari. Tidak ada penawar yang bisa menghilangkan aku. Sari tertawa berat. Katakanlah selagi aku tidak menyakitimu, ancam Habib. Sejauh mana kau bisa menyakitiku? Kau tidak akan bisa melawanku, umpat Sari yang sudah dikuasai Kolopati. Sorban berwarna putih bersih itu disabatkan di tubuh Sari yang kurus kering. Sari menjerit dengan lengkingan yang amat dahsyat. Bahkan tubuhnya mengepulkan asap hitam yang amat tebal, menebar bau seperti bangkai. Tolong selamatkanlah hambamu ini ya Allah. Habib berdoa dengan hati yang mencelos. Keadaan Sari sudah amat parah karena sudah lebih separuh jiwanya dimakan oleh Kolopati.
Jika tidak segera diobati, maka sisa nyawa Sari hanya tinggal 1 bulan lagi. Sari muntah darah dengan warna yang sangat hitam. Habib menegakkan tubuhnya agar tidak terasa amat sakit. Sari merintih lagi karena kesadarannya timbul. Tatapan matanya pun sangatlah sayu. "Apa saya akan segera mati, Bib?" tanya Sari lemah. "Dia melarikan diri, Abi," seru Fikri karena Kolopati memang pergi. "Tidak ada cara lain. Kita harus mendatangi alamnya," ujar Habib. "Itu terlalu beresiko. Kecuali Abi membawa Purnama yang kedudukannya hampir setara dengan Ratu Kegelapan," seru Fikri. Habib menarik nafas berat karena tidak akan mudah membujuk menantunya. Namun dia harus mencoba secepatnya. Sisa waktu Sari tidak banyak bila Kolopati tak segera dihilangkan. Pak Muhtar segera menyambut Habib yang baru keluar dari kamar Sari. Bu Mima tampak panik karena anaknya muntah darah. Fikri memberikan segelas air yang sudah dibacakan doa dan diberi sedikit daun pandan. Bu Mima meminumkannya pada Sari. "Yang ini disiramkan di rumah, tepatnya pada luar dinding kamar Sari," ujar Fikri. "Apa itu memang mempan? Kenapa Sari malah muntah darah setelah kalian obati?" seru Bu Mima. "Ibu, jangan bicara begitu pada mereka. Rasa sakitnya sedikit mengurang sekarang." Sari memegang tangan ibunya. Sebenarnya Fikri sakit hati mendengar pertanyaannya Bu Mima yang seolah merendahkan mereka dan tidak tahu terima kasih. Namun dia berusaha sabar saja. "Aku harus mencari teman dulu, Pak Muhtar. Sejujurnya aku pun tidak mampu bila menghadapinya sendirian. Iblis ini sangat kuat karena memang sudah ada sejak dulu," beritahu Habib. "Tolonglah anak saya, Habib. Tolong sembuhkan Sari," hibah Pak Muhtar. "Sebisa mungkin kami akan menolongnya. Walaupun istri sampean sangat kurang ajar," cetus Fikri. "Maafkan kelancangan istri saya. Jangan masukkan dalam hati ucapan dia." Pak Muhtar menjadi serba salah. "Sudahlah." Habib menepuk pundak putranya. Setelah berpamitan pada Pak Muhtar, Habib dan juga Fikri langsung menuju kampung sebelah untuk mendatangi rumahnya Purnama dan Zidan. Ia perlu secepatnya bicara dengan Purnama. Kasihan juga melihat keadaan Sari yang seperti itu. Karena dulu juga Sari sempat menjadi orang baik. Jin Bukikilah yang membuka semuanya sehingga Sari salah jalan dan memilih jalan sesat karena ingin banyak uang. "Wah, ada Abi. Kapan datang ini?" Purnama menyambut kedatangan mertuanya yang sudah ngobrol bersama Zidan dan Arya. "Sekitar 5 menit yang lalu. Sini tak gendong Zahranya." Fikri ingin menggendong keponakannya. Tujuannya agar Purnama bisa leluasa bicara dengan Habib. Kalau sambil menggendong anak dan Purnama sampai kalap karena emosi. Bahaya pula bila Zahra dibanting. Zahira sedang digendong oleh Fatma. "Abi datang karena ingin meminta bantuanmu dan Arya," ucap Habib. "Bantuan apa, Bi? Aku akan membantunya bila bisa," jawab Purnama. "Mari kita tolong Sari dari jerat susu kalajengking." Walaupun Beratan agak gugup saat berbicara, namun akhirnya terlepas juga ucapan itu dari mulutnya Habib. Dan sesuai dengan dugaan, wajah Purnama langsung berubah. Bila saja tidak ingat bahwa yang ada di hadapannya ini adalah sang mertua, pasti Habib sudah patah tulang punggungnya karena dibanting sang menantu. Untungnya Purnama masih bisa mengontrol emosinya yang siap meledak karena Habib mengungkit sebuah nama yang amat dia benci. Zidan saja sudah waspada bila Purnama sampai kalap karena tangannya sudah terkepal erat.
Bahkan buku-buku jarinya sampai memutih saking kuatnya genggaman ini. Wajahnya juga merah padam. Abi tahu kalau kamu tidak menyukai dia. Tapi sudah sewajibnya kita sesama manusia ini saling tolong menolong. Habib membuka suara lagi. Masih banyak orang yang bisa menolong dia, Abi. Tolong jangan libatkan aku ataupun Arya. Pinta Purnama sambil berusaha tersenyum. Tidak ada yang bisa sanggup mengalahkan Kolopati, nak. Atau kamu sudah tahu dan takut kepadanya? Habib sengaja memancing menantunya. Abi, sejak tadi aku sudah menahan emosi. Purnama membuang muka. Takut pula bila sampai hilaf. Padahal tangannya sudah sangat gatal. Tidak ada yang berani bicara begitu kepadanya. Arya saja terus berdoa agar kakaknya tidak lancang kepada sang mertua. Kakak takut kan dengan kutukan yang ayah ucapkan? Mulai sekarang kakak harus banyak berbuat baik. Suatu hari nanti kebaikan itu akan menolong kakak. Nasihat Arya lembut. Jangan merayuku dengan itu, Arya. Sentak Purnama menggelegar. Bahkan Habib dan Zidan saja sampai kaget. Memang hanya dengan Arya saja dia berani membentak karena tidak takut kualat. Bila dengan Zidan dia bermulut manis, sampai Zidan mampu kepa yang dibuatnya. Ibu dulu sifatnya sangat baik, Kak. Karena kebaikan ibulah hatimu jadi terbuka dan tidak makan cerohan manusia lagi. Arya menaikkan suaranya. Kenapa kau ungkit masa laluku? Kesal Purnama. Supaya kakak ingat bahwa kebaikan itu bisa mengalahkan kejahatan. Ingatlah sejahat apa dirimu dulu. Arya tak kalah kesal. Kenapa kau jadi marah begitu? Tampaknya kau sangat berambisi ingin menolong mantan istrimu itu. Purnama langsung berdiri. Kakak saja yang salah sangka padaku. Padahal kakak tadi habis mengadu dan menangis padaku. Tapi sekarang malah sewot begini. Protes Arya. Apa aku patung di sini? Suara Habib menghentikan perdebatan dua saudara ini. Mereka kembali duduk dan sama-sama membuang muka. Purnama bertambah sewot mukanya karena kesal pada Arya. Habib menarik nafas panjang karena memang sangat susah. Adikmu benar, Purnama. Ibumu dulu sangat baik dan tulus kepada siapapun. Tidak peduli orang itu sudah menyakiti dan mengkhianati dirinya. Dia tetap berbuat baik, ucap Habib. Jadi menurut Abi aku jahat? Tanya Purnama tak terima. Meskipun kamu jahat, bukan berarti tidak bisa jadi orang baik. Bila kamu ingin anak-anak kelakuannya baik, maka sang ibulah yang harus mencontohkannya. Nasihat Habib. Ujung-ujungnya aku jadi membantu dia. Purnama membuang nafas kasar. Sayang, berbuat baik itu harus ikhlas. Bila kita tidak ikhlas, maka perbuatan itu akan sia-sia saja. Kamu sudah lelah membantu orang, namun malah tidak dapat pahala. Zidan membuka suara dengan penuh kelembutan. Pikiran Purnama mulai galau karena harus membantu atau tidak. Di sisi jahat dia malas karena mengingat sikapnya Bumima dan Sari yang sangat arogan. Kau pun juga arogan, Purnama. Kenapa kau membenci orang arogan? Tanya Nilam berbisik. Kuntilanak itu langsung diam karena ditatap tajam oleh Purnama. Maharani tertawa melihat bestinya ketakutan karena ditatap oleh siluman ular yang sangat ganas ini. Namun ada syaratnya. Putus Purnama akhirnya. Apa syaratnya, nak? Habib mulai merasa curiga. Nanti saja setelah selesai kita hajar Kolopati. Purnama tersenyum manis.
Senyuman yang malah membuat orang ngeri melihatnya. Padahal senyuman itu terlihat sangat cantik di wajahnya. Habib dan Arya serta Zidan tahu bahwa senyuman itu menyimpan banyak rahasia. Mereka tidak berani menduganya. Singkat cerita, Arya menemani pria yang usianya hampir sama dengan sang ayah. Bahkan wajahnya juga hampir mirip dengan juragan adik. Bahkan aura kelamnya juga sama. Dan Arya tahu pasti kedatangan pria ini menemuinya. Gusti Amangkurat terkesiap karena Arya meletakkan sekepok uang senilai 100 juta dan juga sekeping emas. Dia tahu apa maksud Arya melakukan semua itu. "Ambillah. Bukankah Anda sedang butuh uang?" tanya Arya. "Paman datang untuk menjengukmu sekaligus memberitahu bahwa kalian masih punya keluarga," ujar Gusti Amangkurat dengan suara berwibawa. "Keluarga? Kalian datang hanya untuk memperalat aku dan kakakku. Karena usaha kalian bangkrut dan butuh modal," cetus Arya. "Kau salah paham, Arya. Paman tidak sejahat itu. Setan apa yang merasuki pikiranmu?" gertak Gusti Amangkurat. Arya tertawa sinis mendengar ucapan pria yang mengaku sebagai pamannya ini. Sebelumnya Purnama sudah memberitahu bahwa akan ada manusia yang mengusik hidup mereka berdua. "Pergilah sebelum kakakku keluar. Anda tidak akan bisa mengalahkan dia," usir Arya. "Kelak kalian akan membutuhkan bantuanku. Karena kalian bukanlah manusia normal seperti lainnya," geram Gusti Amangkurat sangat marah. Mendengar ucapan pria ini, Arya hanya tersenyum sinis karena dia sama sekali tidak takut. Dia sudah bersama sang kakak yang akan terus bersama-sama untuk saling melindungi. Arya tidak berniat untuk menikah. Karena dia takut bila nanti akan seperti ayahnya yang gila akan wanita. Ibu Laras berpesan bahwa menikah cukup satu kali saja seumur hidup. Jangan sampai buku nikah kembali ke kantor agama karena terjadinya perceraian. Tapi aku tidak punya buku nikah saat itu. Apa aku memang tidak bisa menikah lagi, Bu?" lirih Arya. "Kau ingin menikah lagi memangnya?" tanya Maharani. Jangan nongol begitu saja, Kak." Arya kaget dengan kemunculan kakaknya. "Hayo ngaku kau, Arya. Wanita yang mana sedang kau incar?" tuding Nilam. "Mana ada. Aku cuma bilang kalau aku dulu tak punya buku nikah saat menikah dengan Sari," ralat Arya. "Ya kan kau menikah lari," ujar Maharani. "Kawin lari, Maharani. Kalau menikah ya namanya siri. Bodoh banget sih kamu," Nilam protes. "Bukan bodoh namanya. Aku kan memang tidak pernah menikah," rutuk Maharani. Dasar kudet," ejek Nilam. Maharani menggerutu karena dia memang tidak tahu apa yang namanya pernikahan. Tanpa Arya sadari bahwa Fatma mendengar percakapannya. Hati gadis ini tiba-tiba melengok kecewa karena mendengar Arya menikah dengan Sari walaupun siri. Singkat cerita, malam Selasa Kliwon adalah malam yang sakral bagi mereka yang mengetahuinya. Sesuai dengan ajakan Purnama, mereka bertiga mendatangi alam gaib untuk mengalahkan Kolopati. Hanya mereka bertiga saja yang pergi ke sana. Zain dan Zidan serta Fikri menunggui anaknya Purnama. Mereka takut bila bayi mungil ini juga diincar oleh para lelembut yang merasa terusik dengan kehadirannya orang bertiga itu. Karena mereka datang bukan dengan maksud yang baik. Fatma juga ada di sana menggendong Zahra yang tampak tertidur pulas. Bayi itu seolah sangat nyaman bila mendengar suara lantunan ayat suci yang Fatma keluarkan. Fahira yang tidak tidur, bayi itu tampak tersenyum menatap Fatma juga. Keliling rumah sudah ditaburi dengan beras ketan untuk menangkal iblis yang akan menerobos masuk. Sebisa mungkin mereka berjaga agar tidak kebobolan.
Tiba-tiba saja dari luar jendela ada suara seperti bebek yang sedang mengepakkan sayapnya. Zidan yang berdiri di dekat jendela sambil membaca doa. Angin tanpa ribut di luar sana seakan mau hujan badai. "Jangan ganggu kami, wahai iblis. Pergilah sebelum kau kumusnahkan," ujar Zidan memegang tasbih. "Mas, ini aku," Purnama berkata dari luar. Fikri dan Zidan sigap berdiri sambil berpandangan mata. Suara itu sangat jelas seperti milik Purnama. Namun tidak mungkin pula Purnama ingin masuk lewat jendela. Pasti ini adalah ulah iblis yang akan menipu mereka. "Buka jendelanya, Mas. Aku takut ini mau hujan. Sudah gerimis di luar," Purnama berkata lagi. "Allahu Akbar." Iblis yang meniru sebagai Purnama menjerit keras karena terbakar dengan serangan Zidan. Daun jendela sampai bergoyang. Daun jendela sampai bergoyang-goyang saking kuatnya angin yang menerpa. Mereka bisa bernafas sedikit lega karena salah satu iblis sudah kalah. "Fatma, tidakkah kau ingin melihat wajah ibu, nak?" Suara wanita gemetar memanggil nama Fatma. "Teruskan mengajimu, Fatma. Dia bukan ibumu." Zain memberikan kode pada Fatma. Sambil sebelah tangan menggendong Zahra, Fatma tidak menggubris bisikan suara yang mengaku sebagai ibunya. Zain mengambil beras ketan yang sudah dilumuri oleh kunyit tunggal. Dia berdiri di depan pintu rumah dan segera menutupnya kembali. "Abang." Zidan kaget karena abangnya keluar dari rumah untuk menghadapi iblis itu. Fikri menganggukkan kepala tanda menyuruh Zidan diam saja dulu. Bila nanti Zain kewalahan, maka salah satu di antara mereka akan keluar untuk membantu. Zain sama sekali tidak takut saat sudah keluar dari rumah dan melihat iblis itu. Seorang iblis wanita tanpa mata dan hanya mengandalkan telinganya yang sangat tajam. Hidungnya juga mengendus bau Zain. Dia tersenyum dengan sangat lebar sehingga mulutnya terbuka sampai telinga. "Baumu wangi sekali. Pasti kau sangat tampan manusia." Iblis itu mengendus Zain. Gerakan Zain sangat cepat menyabetkan rumput ilalang yang memang sudah ia siapkan. Iblis bentuk apapun pasti akan kalah bila menghadapi rumput ilalang yang sudah dilumuri dengan kunyit tunggal. Ilalang bagaikan pedang samurai yang sangat tajam, dan kunyit tunggal sama seperti racun yang mematikan. Memang Zain sudah menyiapkan semuanya. Dengan perginya Purnama bersama Arya serta Habib, maka pintu alam gaib terbuka, sehingga para iblis dengan mudah bisa keluar masuk ke dunia nyata untuk mengganggu manusia. Iblis buta menggelepar di tanah dengan tubuh yang sudah terpotong menjadi dua. Sekejap kemudian dia menghilang di telan bumi berubah menjadi asap hitam. Zain meringis ngilu karena lengannya tercakar oleh iblis tersebut. Dia segera masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang tahu bahwa sekarang di rumahnya Sari, Bu Mima dibuat kalang kabut karena Sari yang mengamuk minta dilepaskan. Kolopati tahu bahwa ada orang yang akan mengusiknya. Untung saja Habib sudah mengikat Sari dengan rumput Jepang. "Pokoknya kalau Sari sampai celaka, orang soalim itu harus tanggung jawab," Bu Mima membentak keras. Satu tamparan melayang di wajahnya sampai wanita ini terjungkal karena Pamutar tidak main-main saat menamparnya. Bahkan dia saja sampai kaget karena selama ini sang suami tidak pernah main tangan. Tidak cukup hanya satu kali saja, Pamutar masih terus menampari istrinya hingga wanita ini meminta ampun karena kesakitan. Bibirnya sudah pecah dan giginya depan rontok. Bahwa dia menyadari bahwa suaminya sedang kerasukan oleh roh. "Pak, sadarlah. Aku ini istrimu," pekik Bu Mima. Sama sekali Pamutar tidak memperdulikan. Dia menginjak perut istrinya yang buncit karena saking gemuknya. Bu Mima mendelik kesakitan, namun sang suami sama sekali tidak peduli. Lenguhan kecil serta tangannya mencengkram erat pada kaki meja.
Bu Mima tidak bisa lagi menjerit ketika tulang rusuknya patah diinjak oleh Pak Muhtar. Ketika tulang rusuknya patah diinjak oleh Pak Muhtar, darah juga keluar dari mulut Bu Mima. Keadaannya sudah hampir sekarat. Astagfirullah. Lita masuk dengan kaget melihat pemandangan ini. Ketika sadar ada orang lain yang datang, Pak Muhtar merubah sasarannya dan mengincar Lita. Saking takutnya karena didatangi oleh pamannya, Lita memukul kepala pria ini menggunakan Al-Quran yang didekapnya. Aduh, kok pingsan? Pekik Lita ketakutan. Ternyata mempanya dipukul pakai kitab suci, ujar Maharani. Namanya juga setan, jawab Nilam. Padahal sejak tadi dua kuntilanak ini ada di sana menyaksikan Bu Mima yang sedang dihajar oleh suaminya. Namun mereka sama sekali tidak berniat menolong, karena malas dengan mulut Bu Mima yang sangat kurang ajar. Maharani dan Nilam tidak diajak oleh Purnama ke alam gaib. Bahaya bila mereka ikut ke sana dan bertempur. Bila kalah maka akan hilang selamanya di sana. Akan lebih baik bila mereka tinggal saja dan mengawasi orang-orang di sini. Namun bukannya menjaga yang ditinggal, Maharani dan Nilam malah bersorak ketika Bu Mima dihajar sampai megap-megap. Untung saja Lita datang tepat waktu sehingga ibunya bisa selamat walau terluka parah. Ada apa ini Lita? Pak Muhtar bangun sambil memegangi kepalanya. Paman kerasukan dan menghajar dia. Lita menunjuk ibunya. Ya Allah, kenapa aku bisa melakukan ini? Mima, sadarlah. Pak Muhtar mengguncang tubuh istrinya. Kita harus berusaha menyadarkannya, Paman. Tidak mungkin mau dibawa ke rumah sakit. Keadaan sedang genting, ucap Lita. Pak Muhtar juga setuju untuk menyadarkan istrinya saja dulu. Memang tidak mungkin mau pergi ke rumah sakit. Sari siapa yang akan menjaganya? Dan di jalan mereka pasti akan mendapat gangguan. Purnama dan Arya serta Habib harus berpencar agar Kolopati segera ditemukan. Mereka harus gerak cepat karena takut keburu pagi dan gagal untuk mengalahkan iblis jahanam itu. Purnama menyuruh Arya agar terus mendampingi Habib saja, karena dia bisa dan mampu menghadapi Kolopati bila nanti sampai bertemu. Sudah pasti iblis yang sengaja bersembunyi itu mengincar kelemahan mereka. Yang paling lemah adalah Habib. Dibandingkan dengan dua manusia yang berasal dari alam gaib ini, kekuatan Habib jauh di bawah mereka berdua. Kaki Purnama melangkah menyusuri jalan setapak yang penuh dengan daun kering. Para iblis kelas rendah hanya berani melihat saja karena tahu yang sedang lewat ini adalah siluman berbahaya. Minta makan, nak. Seorang pria tua bercaping menyodorkan mangkuk. Apa imbalan untukku? Tanya Purnama. Menolong orang tua tidak harus ada imbalannya, jawab pria tua itu. Satu butir melati ia berikan kepada pria tua tersebut. Langsung saja dimakannya. Purnama mengabaikan dia dan kembali berjalan. Sejauh ini tidak ada gangguan dari mereka. Berbeda dengan Arya yang sudah mendapat serangan dari gadis yang amat cantik. Mereka terlibat perkelahian sengit. Arya sudah berubah wujud menjadi pangeran ular yang amat besar. Iblis cantik itu berulang kali mengincar leher Arya. Habib duduk di atas batu besar dan membantunya dengan zikir. Iblis cantik ini menjadi tidak fokus karena tubuhnya terasa sangat panas seakan mau terbakar. Ekor Arya menghantam pohon hingga tumbang. Gadis itu terguling-guling karena menghindari serangan Arya. Dia belum menyerah dan bahkan mengeluarkan senjatanya yang berbentuk payung. Suara gemerincing karena payung itu pinggirannya dihiasi manik-manik emas. Kolopati adalah iblis era kerajaan zaman dahulu, sehingga banyak pula iblis lain zaman rimba persilatan yang berkeliaran. Mereka yang sudah mati dan gentayangan berusaha mengganggu manusia yang berani datang mengusik rumah mereka. Kau akan menjadi suamiku. Iblis payung tertawa dan menyerang Arya dengan payung hitamnya. Pinggiran payung yang terlihat lentur itu ternyata sangatlah tajam. Arya meringis karena lengannya tergores cukup dalam.
Bahkan gelang yang melingkar di lengan sampai patah. Iblis payung tersenyum girang. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.